Segala puji hanya bagi Allah. Dengan izinnya, Pustaka Imam Asy-Syafi'i dapat menerbitkan Al-Quran Al-Karim, Mushaf Madinah, untuk memenuhi kebutuhan wakaf Al-Quran bagi kaum muslimin. Mushaf ini memiliki sejumlah kelebihan, sehingga memberikan kemudahan kepada para pembacanya, antara lain. Pertama, menggunakan Rasam Utsmani, yaitu mengikuti kaedah-kaedah kebahasaan yang dibakukan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kedua, mengikuti Mushaf Madinah standar terbaru yang telah disepakati dan ditelaah para ahli. Ketiga, huruf yang tersusun bertumpuk telah ditata ulang agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Keempat, dilengkapi cara membaca hamzah wasol yang muncul di awal-awal ayat. Kelima, disertai cara membaca tanwin saat bertemu hamzah wasol. Keenam, indeks nomor ayat, nama surah, nomor juz, sujud tilawah, sakhtah, dan nomor halaman ditulis dengan huruf Latin. Pustaka Imam Asy-Syafi'i telah mencetak berbagai ukuran dan varian mushaf Madinah. Hal ini untuk memperkaya koleksi pilihan bagi Anda para pecinta Al-Quran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Mushaf ini sangat cocok untuk Anda para lansia yang membutuhkan mushaf berukuran besar yang bertulisan besar untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Huruf demi hurufnya tampak jelas sehingga ketika membacanya Anda akan merasa mudah dan tidak salah membaca. Dengan kehadiran mushaf ini di tengah-tengah kaum muslimin, maka Anda para lansia dapat meraih pahala dengan membaca Al-Quran tanpa hambatan dan halangan. Karena salah satu ibadah yang paling agung adalah membaca Al-Quran. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu berkata, beribadah kepada Allah semampumu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dibandingkan membaca firman-Nya, yaitu Al-Quran. Ya, pemirsa, kalau yang besar ini cukup besar, mungkin agak repot. Ya, Pustaka Imam Syafi'i juga menyediakan yang agak ukuran lebih kecil nih. Kira-kira ukurannya 21 kali 30 cm. Ini memudahkan kita ya untuk pindah posisi, misalkan kita ketika ngaji atau membaca Al-Quran di rumah. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran hanya berada di dada-dada kaum muslimin. Ada juga yang ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, batu putih yang tipis dan halus, dan lain-lain. Mungkin tidak setiap muslim mengetahui bahwa Al-Quran yang banyak dibaca saat ini dulunya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Namun akhirnya lembaran ayat berserakan tersebut dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khalifah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut Mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu, kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf, yaitu Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat.